Desa Jati Asih selama ini dikenal sebagai desa yang tenang. Letaknya agak jauh dari jalan besar, dikelilingi sawah dan kebun singkong. Warganya saling kenal satu sama lain. Kalau ada yang sakit, tetangga datang menjenguk. Kalau ada hajatan, hampir seluruh desa ikut membantu. Begitulah gambaran kehidupan sehari-hari di sana. Di desa itu, hidup seorang janda muda bernama Yuningsih. Usianya masih 27 tahun. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di kota. Sejak saat itu, Yuningsih memilih pulang ke rumah orang tuanya yang sudah lama kosong, lalu membuka warung kecil di depan rumah untuk menyambung hidup. Warung Yuningsih tidak besar, dindingnya dari papan, atapnya seng. Di depannya ada bangku panjang dari kayu. Barang dagangannya sederhana, sembako, jajanan anak-anak, kopi, rokok, dan gorengan buatan sendiri. Tapi hampir setiap hari, warung itu ramai. Yuningsih dikenal ramah. Setiap orang yang datang selalu disambut dengan senyum dan sapaan. Kalau ada anak kecil yang kurang uang, Yuningsih sering mengikhlaskan. Kalau ada tetangga yang belum punya uang, ia tidak segan menghutangi. Harga dagangannya juga lebih murah dibanding warung lain. Bukan karena Yuningsih ingin menjatuhkan siapapun, tapi karena ia tidak mengambil untung besar. Baginya, yang penting warung bisa jalan dan dapur tetap ngebul. Lambat laun, warung Yuningsih jadi tempat singgah banyak orang. Para petani mampir setelah dari sawah. Anak-anak jajan sepulang sekolah. Bahkan beberapa bapak-bapak sering duduk sebentar hanya untuk minum kopi dan ngobrol ringan. Hal itu ternyata tidak disukai semua orang. Tak jauh dari warung Yuningsih, ada warung lain milik Bu Nati. Warung itu sudah ada lebih dulu. Dulu sebelum Yuningsih membuka usaha, warung Bu Nati termasuk ramai. Tapi sejak warung Yuningsih berdiri, pembeli Bu Nati mulai berkurang. Bu Nati bukan tidak sadar akan hal itu. Setiap sore, ia duduk di warungnya sambil memandang ke arah warung Yuningsih yang tak pernah sepi. Wajahnya sering terlihat masam. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Beberapa bahkan kadaluarsa dan harus dibuang. Masalah Bu Nati bukan hanya soal warung sepi. Ia juga sedang terhimpit utang. Modal usaha diambil dari pinjaman koperasi dan beberapa tetangga. Setiap bulan, ia pusing memikirkan setoran. Tapi alih-alih memperbaiki dagangan atau menurunkan harga, Bu Nati justru menyimpan rasa kesal kepada Yuningsih. Menurutnya, Yuningsih terlalu mencolok sebagai janda muda, terlalu sering tersenyum, terlalu ramah kepada pembeli, terutama laki-laki. Pikiran itulah yang terus berputar di kepala Bu Nati. Suatu siang, beberapa ibu-ibu berkumpul di warung Bu Nati. Mereka membeli bumbu dapur sambil mengobrol. Bu Nati melayani dengan wajah lesu, tapi telinganya tajam mendengar obrolan. "Warung Yuningsih rame terus ya sekarang?" kata salah satu ibu. Bu Nati menghela nafas panjang, seolah berat membicarakannya. "Ya, entah kenapa, padahal dagangannya biasa saja." "Orangnya juga ramah sih," sahut ibu lain. Bu Nati senyum tipis, lalu mendekatkan tubuhnya. Suaranya dibuat pelan. "Ramah sih boleh, tapi kalau berlebihan ya jadi lain urusannya." Ibu-ibu itu saling pandang. "Maksudnya gimana, Bu?" Bu Nati pura-pura ragu lalu berkata, "Ya, saya sih nggak mau nuduh, tapi masa iya janda muda tiap hari senyum-senyum sama suami orang? Saya takutnya nanti rumah tangga orang jadi rusak." Kalimat itu membuat suasana berubah. Ada rasa penasaran, ada juga keraguan. Tapi bibitnya sudah tertanam. Hari-hari berikutnya, Bu Nati semakin sering melontarkan kalimat serupa. Tidak pernah secara langsung menuduh, tapi selalu memberi kesan buruk. Setiap ada bapak-bapak lewat dari arah warung Yuningsih, Bu Nati akan berkomentar dengan nada sinis. "Wah, habis ngopi di sana ya? Atau beli apa tuh? Kok sering banget ke sana?" Sedikit demi sedikit, cerita itu menyebar. Dari mulut ke mulut, dari obrolan di dapur sampai ke sawah. Beberapa ibu mulai memandang Yuningsih dengan tatapan berbeda. Senyum Yuningsih yang dulu dianggap ramah, kini oleh sebagian orang mulai dianggap aneh. Yuningsih sendiri tidak merasa melakukan hal yang salah. Ia tetap melayani pembeli seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa di belakangnya, namanya mulai dibicarakan dengan nada tidak baik. Suatu sore, Yuningsih sempat merasakan keanehan. Beberapa ibu yang biasanya menyapanya, kini hanya lewat tanpa senyum. Ada yang berbisik ketika ia melintas, tapi Yuningsih memilih mengabaikan. Ia mengira mungkin orang-orang sedang punya masalah sendiri.
Sementara itu, Bu Nati mulai merasa puas. Setiap dengar ada yang membicarakan Yuningsih dengan nada miring, hatinya terasa lega. Baginya, ini adalah awal untuk menjatuhkan saingannya. Di sebuah malam, gosip itu akhirnya terdengar lebih keras. Di pos ronda, beberapa warga membicarakan soal Yuningsih. Tidak lagi sebatas bisik-bisik, tapi mulai menjadi pembahasan serius. Katanya Yuningsih itu suka genit sama suami orang. Saya dengar juga begitu. Kalau dibiarkan, bisa rusak nama desa. Kalimat itu melayang di udara malam desa Jati Asih. Tanpa ada yang benar-benar tahu kebenarannya, gosip itu mulai hidup sendiri. Dan sejak malam itu, kehidupan Yuningsih perlahan berubah, meski ia belum menyadarinya sama sekali. Perubahan sikap warga terhadap Yuningsih tidak terjadi dalam satu hari. Awalnya hanya beberapa orang yang terlihat menjaga jarak. Namun lama-lama, perubahan itu terasa makin jelas. Yuningsih mulai merasakannya saat berangkat ke pasar pagi-pagi. Beberapa ibu yang biasanya menyapa, kini hanya menunduk atau berpura-pura sibuk. Di warungnya sendiri, pembeli masih datang, tapi tidak seramai biasanya. Beberapa bapak-bapak yang dulu sering duduk lama sambil minum kopi, kini hanya mampir sebentar. Bahkan ada yang tidak datang lagi sama sekali. Yuningsih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tidak merasa pernah berbuat macam-macam. Ia hanya berdagang, melayani pembeli, lalu pulang ke rumah. Setiap malam, ia lebih sering menyendiri, memikirkan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, cerita tentang dirinya semakin berkembang. Yang awalnya hanya gosip samar, kini berubah menjadi tuduhan. Ada yang bilang Yuningsih sengaja menarik perhatian suami orang supaya warungnya ramai. Ada pula yang menuduh ia tidak tahu diri sebagai janda muda. Bu Nati menjadi orang yang paling sering menambah bahan cerita. Setiap ada ibu-ibu yang datang ke warungnya, Bu Nati selalu punya topik yang sama. Tapi caranya halus. Ia tidak pernah bicara dengan suara keras, selalu dengan nada pelan dan wajah prihatin. "Saya ini sebenarnya kasihan sama Yuningsih," katanya suatu sore. "Masih muda, sendirian pula." "Kasihan kenapa, Bu?" tanya seorang ibu. "Ya, takut salah langkah. Janda muda kan rawan omongan, apalagi kalau terlalu dekat sama laki-laki yang sudah punya istri." Kalimat itu cukup untuk membuat orang berpikir sendiri. Bu Nati tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menggeleng pelan, seolah memendam kekhawatiran besar. Di lain kesempatan, Bu Nati berpura-pura menjadi korban. Ia bercerita kepada warga bahwa suaminya sering dibanding-bandingkan dengan Yuningsih. "Suami saya jadi jarang ke rumah, katanya capek. Tapi kok sering kelihatan lewat warung Yuningsih," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Padahal suaminya sendiri jarang keluar rumah dan lebih sering tidur siang. Tapi cerita itu terdengar meyakinkan bagi orang-orang yang sudah terlanjur percaya gosip. Tak lama kemudian, para istri mulai mengambil sikap. Mereka melarang suaminya belanja ke warung Yuningsih. Alasannya bermacam-macam. Ada yang bilang takut salah paham. Ada juga yang terang-terangan menyebut nama Yuningsih dengan nada curiga. "Kalau mau beli kopi, beli di tempat lain saja. Nggak usah mampir ke sana, banyak omongan nggak enak." Beberapa suami mencoba membantah, tapi akhirnya menurut demi menghindari pertengkaran. Sejak saat itu, warung Yuningsih semakin sepi di jam-jam tertentu. Bangku panjang di depan warung sering kosong. Yuningsih mulai merasakan tekanan batin. Setiap melayani pembeli perempuan, ia merasa diawasi. Ada yang memandangnya dari ujung kaki sampai kepala. Ada yang berbisik saat ia berbalik badan. Namun Yuningsih memilih diam. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin orang-orang sedang punya masalah. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Yuningsih berusaha bersikap seperti biasa. Tetap ramah, tetap sopan, tetap menjaga jarak. Suatu hari, Yuningsih mendengar langsung potongan omongan yang menusuk hatinya. Ia sedang mengambil air di sumur umum ketika dua ibu tidak sadar bahwa ia ada di belakang mereka. Katanya Yuningsih itu pintar cari muka. Makanya warungnya rame, bikin laki-laki betah. Yuningsih berhenti melangkah.
Tangannya gemetar memegang ember. Ia ingin membantah, tapi kata-kata itu terasa terlalu berat. Ia memilih pergi tanpa menoleh. Malam itu, Yuningsih menangis sendirian di dalam rumah. Ia merasa bingung, marah, dan sedih sekaligus. Tapi ia tidak tahu harus mengadu ke siapa. Orang tuanya sudah lama meninggal. Saudara jauh pun jarang berhubungan. Di sisi lain desa, Bunati semakin berani. Ia mulai menyebut-nyebut soal nama baik desa. Menurutnya, keberadaan Yuningsih sudah membuat desa jadi bahan gunjingan. "Kita ini desa yang punya adat," katanya saat berkumpul dengan beberapa warga senior. "Kalau ada yang bikin resah ya harus ditertibkan." Ucapan itu mulai mendapat anggukan. Beberapa warga merasa terganggu dengan gosip yang terus beredar, bukan karena mereka tahu kebenarannya, tapi karena mereka takut dianggap membiarkan sesuatu yang dianggap salah. Nama Yuningsih mulai disebut dalam pertemuan-pertemuan kecil, tidak pernah di hadapannya, selalu di belakang. Setiap cerita terdengar semakin dibesar-besarkan. Yuningsih semakin tertekan. Ia mulai jarang keluar rumah kecuali untuk berjualan. Senyumnya mulai jarang terlihat, tapi ia tetap membuka warung setiap hari, berharap semuanya akan kembali normal. Namun harapan itu semakin tipis. Suatu malam di pos ronda, beberapa tokoh desa berkumpul. Obrolan mereka tidak lagi ringan. Nama Yuningsih disebut dengan nada serius. Ada yang mengusulkan agar masalah ini diselesaikan secara adat. Kita nggak bisa diam terus. Kalau dibiarkan, nanti jadi kebiasaan. Harus ada tindakan biar jadi pelajaran. Kata hukuman adat mulai muncul dalam percakapan. Meskipun belum jelas seperti apa bentuknya, namun arah pembicaraan sudah mengarah ke satu tujuan, memberi sanksi. Tanpa Yuningsih ketahui, nasibnya sedang dibicarakan oleh orang-orang yang merasa paling benar. Dan malam itu, desa Jati Asih memasuki babak baru, di mana fitnah tidak lagi sekedar cerita, tapi mulai berubah menjadi ancaman nyata bagi seorang janda muda yang tidak bersalah. Musyawarah desa itu diadakan secara mendadak. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada undangan tertulis. Hanya kabar dari mulut ke mulut yang menyebar sejak sore. Malam harinya, balai desa sudah dipenuhi warga. Sebagian datang karena merasa terpanggil menjaga nama baik desa. Sebagian lagi datang karena penasaran. Yuningsih sama sekali tidak tahu tentang pertemuan itu. Di balai desa, suasana terasa tegang. Kursi-kursi plastik disusun seadanya. Para lelaki duduk di depan, sementara ibu-ibu berkumpul di belakang. Beberapa tokoh desa duduk di tengah, tampak serius. Nama Yuningsih sudah disebut sejak awal obrolan, meski orang yang dibicarakan tidak ada di tempat itu. Seorang perangkat desa membuka musyawarah dengan suara berat. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini desa Jati Asih sering jadi bahan omongan. Ada perilaku yang dianggap tidak pantas dan dikhawatirkan merusak ketentraman warga. "Ini bukan soal benci," katanya. "Ini soal menjaga adat dan ketertiban." Beberapa orang mengangguk setuju. Bunati duduk di barisan depan. Wajahnya terlihat murung. Ia sesekali mengusap mata seolah menahan air mata. Saat namanya dipersilahkan bicara, ia berdiri perlahan. Suasana langsung hening. "Saya sebenarnya nggak mau bicara begini," ujar Bunati dengan suara bergetar. "Tapi saya sebagai warga lama, saya merasa bertanggung jawab." Ia berhenti sebentar, menarik nafas dalam-dalam. Semua mata tertuju padanya. "Warung saya sepi bukan masalah," lanjutnya. "Tapi yang bikin saya sedih, rumah tangga orang lain jadi sering ribut." Beberapa ibu-ibu mulai berbisik. Bunati melanjutkan ceritanya. Ia menyebut beberapa nama suami orang yang katanya sering terlihat nongkrong di warung Yuningsih. Ia mengatakan itu bukan kebetulan. "Saya sering lihat caranya melayani," katanya. "Senyumnya, bicaranya terlalu dekat. Tidak ada bukti yang ditunjukkan. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat perbuatan yang dituduhkan.
Tapi cara Bunati bicara terdengar yakin, seolah semua itu benar-benar ia alami sendiri. Beberapa warga mulai ikut menimpali. Saya juga pernah dengar. Memang sudah lama jadi omongan. Semakin banyak suara yang mendukung, semakin kuat tuduhan itu terdengar. Tidak ada satupun yang bertanya langsung kepada Yuningsih. Tidak ada yang mengusulkan untuk memanggilnya dan mendengar penjelasannya. Musyawarah itu berubah menjadi penghakiman. Seorang tokoh desa berdiri dan berkata bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, gosip yang berkembang sudah mencoreng nama desa Jati Asih. Kalau kita diam, katanya, nanti desa kita dikenal buruk. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Warga mulai merasa bahwa tindakan keras perlu dilakukan. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk memberi contoh. Bunati kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih tegas. Saya bukan mau menjatuhkan, katanya, tapi kalau dibiarkan, nanti anak-anak muda ikut meniru. Ucapan itu seperti bensin yang disiram ke api. Beberapa orang mulai menyebut soal adat lama yang pernah diterapkan pada orang-orang yang dianggap membuat resah. Dulu pernah ada kejadian seperti ini, kata seorang lelaki tua, dan waktu itu diselesaikan secara adat. Pembicaraan mulai mengarah ke satu hal, hukuman. Tidak ada pembelaan, tidak ada suara yang mencoba menenangkan. Semua larut dalam rasa takut akan omongan orang luar dan rasa puas karena merasa sedang menegakkan kebenaran. Akhirnya, keputusan pun diambil. Yuningsih dianggap telah mencemarkan nama baik desa, meski tidak pernah mengaku dan tidak pernah diperiksa. Hukuman adat dijatuhkan sebagai bentuk peringatan. Hukuman itu adalah diarak keliling desa. Beberapa orang tampak ragu, tapi mayoritas menganggap itu perlu. Menurut mereka, arak-arakan bukan untuk menyakiti, hanya untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang dianggap salah. Musyawarah ditutup dengan kesepakatan bersama. Warga diminta hadir keesokan harinya. Tidak ada surat keputusan, tidak ada tanda tangan. Hanya kata sepakat yang lahir dari suara terbanyak. Sementara itu, Yuningsih menghabiskan malamnya dengan perasaan tidak tenang. Ia merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Sejak beberapa hari terakhir, tidurnya tidak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, dadanya terasa sesak. Pagi itu, Yuningsih membuka warung seperti biasa. Ia menata barang dagangan dengan tangan gemetar. Beberapa pembeli datang, tapi lebih banyak yang hanya lewat. Tatapan mereka terasa dingin. Menjelang siang, beberapa lelaki desa datang ke rumah Yuningsih. Wajah mereka serius, tidak ada senyum. "Yuningsih, ikut kami sebentar," kata salah satu dari mereka. "Kemana, Pak?" tanya Yuningsih dengan suara pelan. "Ada urusan desa." Yuningsih merasa jantungnya berdegup kencang. Ia bertanya apa kesalahannya, tapi tidak ada yang menjawab. Salah satu lelaki memegang lengannya, bukan dengan kasar, tapi cukup kuat untuk membuatnya tidak bisa menolak. Warga mulai berdatangan. Ada yang hanya menonton dari kejauhan, ada yang berbisik, ada yang menatap dengan wajah dingin. Yuningsih merasa kakinya lemas. Ia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang membela. Di tengah kerumunan itu, Bunati berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya terlihat prihatin, tapi matanya memancarkan kepuasan yang sulit disembunyikan. Yuningsih digiring keluar rumah. Suara-suara mulai terdengar. Ada yang menyebut namanya dengan nada mengejek, ada yang menyuruhnya menunduk. Dan saat itu, Yuningsih akhirnya sadar, sesuatu yang buruk sedang menunggunya. Tanpa diberi kesempatan bicara, tanpa tahu keputusan apa yang telah dibuat atas namanya, Yuningsih dipanggil paksa oleh warga desa yang dulu ia anggap sebagai keluarga sendiri. Hari itu, hidup Yuningsih tidak lagi sama. Kerumunan warga semakin padat ketika Yuningsih digiring ke jalan utama desa. Beberapa orang berdiri di depan, beberapa di belakang.
membentuk barisan yang mengurung tubuhnya. Tidak ada yang bertanya keadaannya. Tidak ada yang peduli wajahnya sudah pucat dan langkahnya mulai goyah. Seorang lelaki desa menyuruh Yuningsih berjalan. Suaranya keras, tanpa empati. Yuningsih menunduk. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Ia masih berharap semua ini hanya salah paham yang bisa dijelaskan. Tapi harapan itu perlahan runtuh saat langkah pertamanya diiringi tatapan tajam dari warga. Langkah demi langkah, Yuningsih berjalan menyusuri jalan desa yang selama ini ia lewati setiap hari. Bedanya, kali ini tidak ada senyum balasan. Yang ada hanya bisik-bisik dan pandangan penuh curiga. Itu dia orangnya. Pantas saja warungnya rame. Dasar janda nggak tahu malu. Kata-kata itu terdengar jelas di telinganya. Tidak ada yang berusaha menahan ucapan tersebut. Justru beberapa orang ikut menimpali dengan nada lebih kasar. Anak-anak kecil yang tidak paham apa-apa ikut menonton. Sebagian tertawa, sebagian menunjuk-nunjuk. Orang tua mereka tidak menegur, seolah apa yang terjadi adalah hal wajar. Yuningsih berusaha menahan air mata. Rahangnya mengeras, nafasnya terasa berat. Ia ingin berteriak membela diri, ingin mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Di beberapa rumah, pintu sengaja dibuka. Penghuninya keluar untuk menonton arak-arakan itu. Ada yang berdiri dengan tangan bersedekap, ada yang hanya mengintip dari balik pagar. Tidak satupun wajah yang menunjukkan rasa iba. Setiap kali Yuningsih melewati warung atau rumah warga, hinaan baru bermunculan. Ada yang menyebutnya perusak rumah tangga, ada yang menyuruhnya pergi dari desa. Kalimat-kalimat itu seperti pukulan bertubi-tubi yang tidak terlihat, tapi terasa menyakitkan. Di tengah kerumunan, Bunati berdiri agak jauh. Ia tidak ikut berteriak, ia hanya menonton dengan wajah tenang. Sesekali, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum kecil. Baginya, semua ini adalah hasil dari apa yang ia tanam. Beberapa warga melihat ke arah Bunati, seolah mencari pembenaran. Bunati membalas dengan anggukan kecil, seakan mengatakan bahwa semua ini memang perlu dilakukan. Yuningsih mulai gemetar. Kakinya terasa berat. Jalan desa yang biasanya terasa dekat, kini terasa sangat panjang. Kepalanya pening. Suara-suara di sekitarnya terdengar samar, bercampur menjadi satu. "Kamu harus terima!" teriak seseorang. "Ini akibat perbuatanmu sendiri!" Kalimat itu membuat Yuningsih hampir kehilangan kendali. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tidak lagi mampu menahannya. Namun ia tetap berjalan, dipaksa oleh dorongan dari belakang. Tubuhnya mulai lemas. Setiap langkah seperti menguras sisa tenaganya. Bajunya basah oleh keringat. Tangannya dingin. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman melihat kondisi Yuningsih, tapi tidak ada yang berani menghentikan. Mereka takut dianggap membela orang yang sudah dicap bersalah. Arak-arakan terus berlanjut, sampai hampir mengelilingi desa. Yuningsih sudah tidak lagi memperhatikan arah. Ia hanya mengikuti dorongan dari belakang, seperti orang yang kehilangan arah dan tujuan. Saat rombongan mendekati rumah Yuningsih, langkahnya semakin tidak stabil. Pandangannya berkunang-kunang. Ia berusaha bertahan, tapi tubuhnya tidak lagi kuat. Di depan rumahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman, Yuningsih berhenti melangkah. Lututnya bergetar hebat, nafasnya tersengal-sengal. Beberapa orang masih berteriak, "Biar kapok! Biar jadi pelajaran!" Bunati masih berdiri di kejauhan, matanya tidak lepas dari Yuningsih. Ada kepuasan yang jelas terlihat, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan wajah datar. Yuningsih mencoba membuka mulut. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan satu kalimat saja. Tapi yang keluar hanya napas berat. Dadanya terasa sesak, seperti ditekan sesuatu yang besar. Tubuhnya oleng, pandangannya gelap, dunia di sekelilingnya seperti menjauh. Dan tepat di depan rumahnya sendiri, Yuningsih akhirnya jatuh. Tubuhnya ambruk ke tanah. Beberapa orang terkejut, beberapa lainnya hanya diam. Tidak ada yang langsung menolong.
Beberapa detik kemudian, barulah ada yang berteriak panik. "Pingsan! Dia pingsan!" Arak-arakan berhenti, sesuatu mendadak kacau. Sebagian warga mundur, sebagian lagi mendekat. Tapi semua sudah terlambat. Yuningsih tergeletak tak sadarkan diri, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Hari itu, bukan hanya tubuh Yuningsih yang jatuh. Harga dirinya, martabatnya, dan kepercayaannya pada orang-orang di desa Jati Asih ikut runtuh di tempat yang sama. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan hari itu akan menjadi awal dari penyesalan panjang yang tidak bisa ditarik kembali. Setelah kejadian arak-arakan itu, Yuningsih tidak lagi membuka warung. Pintu rumahnya selalu tertutup. Tirai jendela jarang dibuka. Beberapa warga sempat melihat asap dapur mengepul di pagi hari, tapi tidak ada yang berani mengetuk atau menanyakan keadaannya. Sebagian orang beranggapan Yuningsih hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Sebagian lain memilih tidak peduli. Mereka merasa apa yang sudah terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Meski jauh di dalam hati, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Hari pertama berlalu tanpa kabar. Hari kedua, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak yang biasa jajan di sekitar rumah Yuningsih kini bermain lebih jauh. Tidak ada lagi suara orang bercakap di depan warung kecil itu. Pada hari ketiga, seorang tetangga dekat mulai curiga. Ia tidak melihat Yuningsih keluar sama sekali. Biasanya, seburuk apapun keadaannya, Yuningsih tetap menyapu halaman atau sekedar duduk di teras. Kali ini, tidak ada tanda kehidupan. Siang itu, beberapa warga memberanikan diri mendatangi rumah Yuningsih. Mereka mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Panggilan mereka hanya dibalas oleh kesunyian. Akhirnya, dengan perasaan was-was, pintu rumah didorong perlahan. Tidak terkunci. Bau aneh langsung tercium dari dalam. Bukan bau busuk menyengat, tapi bau lembab yang membuat dada terasa sesak. Salah satu warga melangkah masuk lebih dulu, diikuti yang lain dengan wajah tegang. Yuningsih ditemukan terbaring di atas tikar di ruang tengah. Tubuhnya sudah kaku. Kulit wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya terbuka setengah, menatap kosong ke arah langit-langit. Ada garis tegang di wajahnya, seperti menahan amarah yang belum tuntas. Rahangnya mengeras, seolah ia pergi dalam keadaan tidak tenang. Beberapa warga menutup mulut menahan kaget. Ada yang langsung keluar karena tidak kuat melihat kondisi itu. Tidak ada luka jelas di tubuh Yuningsih. Tidak ada tanda perlawanan. Tapi ekspresinya membuat siapapun yang melihat merasa tidak nyaman. Kabar kematian Yuningsih cepat menyebar ke seluruh desa Jati Asih. Warga berdatangan, memenuhi halaman rumah. Tidak ada suara gaduh, tidak ada tangisan histeris. Yang ada hanya bisik-bisik dan wajah-wajah pucat. Beberapa orang mulai merasa bersalah. Ingatan tentang arak-arakan itu kembali muncul satu persatu. Tatapan Yuningsih yang tertunduk, tubuhnya yang gemetar, tangis yang ia tahan sendirian. Namun penyesalan itu datang terlambat. Jenazah Yuningsih dimakamkan sore harinya. Proses pemakaman berjalan singkat dan sunyi. Tidak banyak doa yang terucap dengan tulus. Sebagian warga datang hanya karena merasa wajib. Bunati ikut hadir. Ia berdiri di barisan belakang. Wajahnya terlihat tegang, tatapannya tidak lepas dari liang lahat. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi sejak kematian Yuningsih, Bunati tidak lagi terlihat tenang. Malam pertama setelah pemakaman, desa Jati Asih terasa berbeda. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik terdengar lebih keras. Beberapa warga mengaku sulit tidur. Ada yang merasa seperti diawasi, ada juga yang mendengar suara langkah kaki di luar rumah, padahal tidak ada siapapun.
Lampu-lampu rumah lebih sering dimatikan lebih awal. Jalan desa yang biasanya masih ramai sampai larut malam, kini cepat sepi. Di sekitar rumah Yuningsih, suasana terasa paling aneh. Beberapa orang yang lewat mengaku mencium bau tanah basah, meski cuaca sedang kering. Ada juga yang merasa merinding tanpa sebab saat melintas di depan rumah kosong itu. Pada hari ketiga, kejadian aneh pertama benar-benar terjadi. Seorang warga yang pulang dari sawah malam-malam melewati jalan dekat rumah Yuningsih. Ia berjalan cepat, berniat segera sampai rumah. Saat melintas, ia melihat sesosok perempuan berdiri di depan rumah itu. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan, tapi saat ia melirik kembali, sosok itu masih ada. Perempuan itu berdiri diam. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Bajunya terlihat kusam. Tubuhnya tidak bergerak, tapi kepalanya perlahan terangkat. Warga itu langsung berhenti melangkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali wajah itu. Yuningsih. Wajahnya sama seperti saat ditemukan meninggal. Pucat, kaku, dengan sorot mata yang tajam. Tidak ada senyum, tidak ada suara. Hanya tatapan penuh amarah yang membuat tubuh siapapun yang melihatnya membeku di tempat. Warga itu lari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, ia langsung jatuh terduduk, tubuhnya bergemetar hebat. Ia demam tinggi sepanjang malam. Kabar penampakan itu menyebar keesokan harinya. Sebagian warga tidak percaya. Tapi sebagian lain mulai mengingat kejadian-kejadian kecil yang mereka alami sejak kematian Yuningsih. Pintu yang terbuka sendiri, barang jatuh tanpa sebab, mimpi buruk tentang perempuan yang berjalan tertunduk. Desa Jati Asih tidak lagi sama. Rasa bersalah mulai berubah menjadi ketakutan. Warga mulai sadar bahwa kematian Yuningsih bukan akhir dari masalah. Justru sejak kematiannya, sesuatu yang lebih gelap telah bangkit. Dan penampakan itu hanyalah awal. Sejak penampakan itu tersebar, ketenangan desa Jati Asih benar-benar hilang. Warga mulai hidup dalam rasa takut yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Siang hari, desa masih tampak normal. Tapi, begitu malam tiba, suasana berubah mencekam. Orang-orang yang dulu ikut mengarak Yuningsih mulai merasakan gangguan satu persatu. Seorang bapak yang berada di barisan depan saat arak-arakan mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi. Tapi saat dibawa ke puskesmas, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Setiap malam ia berteriak ketakutan, mengigau menyebut nama Yuningsih. Dalam tidurnya, ia selalu bermimpi hal yang sama. Yuningsih berdiri di depannya dengan tubuh penuh lebam. Wajahnya pucat, matanya merah, dan mulutnya mengeluarkan darah. Perempuan itu hanya berdiri menatap tanpa bicara. Tapi tatapan itu membuat dadanya terasa sesak. Gangguan serupa dialami warga lain. Beberapa ibu mengaku mimpi didatangi Yuningsih. Dalam mimpi itu, Yuningsih tidak berjalan, ia diseret. Tangannya terkulai, kakinya seperti patah, dan wajahnya penuh luka biru kehitaman. Setiap terbangun, mereka menangis tanpa sadar. Anak-anak pun ikut terkena dampaknya. Beberapa dari mereka mendadak ketakutan setiap sore. Mereka menangis dan menolak keluar rumah saat matahari mulai tenggelam. Saat ditanya alasannya, mereka hanya bilang melihat tante baju kusam berdiri di ujung jalan. Tangisan juga mulai terdengar di tengah malam. Awalnya hanya 1-2 orang yang mendengar. Suara perempuan menangis lirih terdengar seperti berasal dari arah rumah Yuningsih. Namun, lama-lama suara itu terdengar lebih jelas. Tangisan panjang, terputus-putus, kadang diselingi suara seperti orang menahan sakit. Warga tidak berani keluar rumah. Mereka hanya saling menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Beberapa orang memilih membaca doa sampai tertidur. Tapi tidak sedikit yang tetap terjaga sampai pagi karena takut memejamkan mata.
Sementara itu, gangguan paling parah justru dialami Bunati. Warung Bunati yang sudah lama sepi kini benar-benar berubah. Setiap pagi, ia mencium bau busuk dari dalam warungnya. Bau itu seperti bangkai, tapi tidak ada apa-apa yang ditemukan. Ia membersihkan setiap sudut, menyiram lantai dengan air, bahkan membuang beberapa barang dagangan. Tapi bau itu selalu kembali. Rak-rak di warungnya sering roboh sendiri. Botol minuman jatuh tanpa tersentuh. Kaca etalase retak meski tidak ada yang melempar. Pernah suatu malam, seluruh isi rak gula dan beras tumpah berserakan saat warung dalam keadaan terkunci. Bunati mulai jarang tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Yuningsih muncul. Kali ini bukan diam seperti mayat, tapi menatap dianya dengan senyum aneh. Dalam mimpi itu, Yuningsih selalu berdiri di depan warung, menunjuk ke arah Bunati sambil tertawa pelan. Bunati sering terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya terengah-engah. Suaminya mencoba menenangkannya, tapi Bunati justru makin histeris. "Aku nggak salah, aku cuma ngomong apa adanya," teriaknya suatu malam. Sejak itu, perilaku Bunati mulai berubah. Ia sering bicara sendiri di warung. Kadang ia marah-marah tanpa sebab. Kadang ia menangis sambil memeluk dirinya sendiri. Beberapa warga melihat Bunati berteriak ke arah warung Yuningsih yang sudah kosong. Mulutnya komat-kamit, matanya melotot, seolah sedang beradu mulut dengan seseorang yang tidak terlihat. Bau busuk di warung Bunati semakin parah. Pembeli yang masih sesekali datang langsung pergi karena tidak tahan. Akhirnya warung itu benar-benar ditutup. Di rumah, Bunati semakin tidak terkendali. Ia sering terbangun di tengah malam dan berlari keluar rumah. Ia mengaku mendengar Yuningsih memanggil namanya dari luar. Suatu malam, warga melihat Bunati berdiri di tengah jalan desa dengan rambut acak-acakan. Ia tertawa lalu menangis bergantian. Saat didekati, ia berteriak histeris. "Dia datang, dia marah, dia nggak terima." Warga mulai takut. Mereka sadar, teror ini bukan kebetulan, ini bukan mimpi biasa. Satu persatu orang yang terlibat mulai merasakan akibatnya. Beberapa tokoh desa mulai membicarakan kemungkinan adanya balas dendam dari alam lain. Tapi tidak ada yang berani bertindak. Rasa takut lebih besar dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Bunati kini hampir tidak mengenali siapapun. Tatapannya kosong, ia sering menolak makan, tubuhnya kurus dalam waktu singkat. Setiap sudut rumahnya terasa gelap baginya. Di dalam kepalanya hanya ada satu wajah, Yuningsih. Dan perlahan, Bunati mulai kehilangan kewarasannya. Sementara teror di desa Jati Asih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Keadaan Bunati semakin mengkhawatirkan. Selama beberapa hari terakhir, ia tidak bisa diajak bicara dengan normal. Kadang ia diam menatap satu titik, kadang berteriak histeris tanpa sebab yang jelas. Warga mulai resah, terutama karena teror di desa belum juga berhenti. Akhirnya, para tokoh desa sepakat mengumpulkan warga di balai desa. Mereka merasa masalah ini tidak bisa lagi didiamkan. Banyak yang sudah sakit, banyak yang tidak berani keluar rumah saat malam. Desa Jati Asih seperti hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bunati dibawa ke balai desa oleh suaminya dan beberapa warga. Tubuhnya lemah, tapi matanya melotot liar. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Saat warga sudah berkumpul, suasana balai desa terasa berat. Tidak ada obrolan ringan. Semua orang menunggu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Tiba-tiba, Bunati tertawa keras. Tawa itu bukan tawa biasa. Nadanya berat, panjang, dan membuat bulu kuduk berdiri. Semua mata langsung tertuju padanya. Suaminya mencoba memegang bahunya, tapi Bunati menepis dengan kasar. Tubuhnya perlahan berdiri sendiri. Kepalanya terangkat, tatapannya berubah tajam. "Kenapa kalian baru kumpul sekarang?" ucap Bunati dengan suara yang terdengar asing. Warga saling pandang. Suara itu bukan suara Bunati yang biasa mereka kenal. "Aku sudah nunggu lama,"
lanjutnya. Nunggu kalian mau jujur. Beberapa orang mulai gemetar. Nama Yuningsih mulai terlintas di kepala mereka, meski tidak ada yang berani menyebutkannya. Bunati melangkah ke tengah balai desa. Gerakannya kaku, seperti tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang lain. Ia menatap satu persatu wajah warga yang hadir. "Kalian ingat aku?" katanya. "Waktu aku minta bicara, kalian tutup telinga." Suasana berubah menjadi mencekam. Tidak ada yang berani menjawab. Kemudian, dari mulut Bunati keluar suara isakan. Tapi isakan itu cepat berubah menjadi nada marah. "Aku nggak pernah ganggu rumah tangga siapapun," katanya. "Aku cuma dagang, aku cuma hidup." Beberapa warga mulai menangis. Mereka sadar siapa yang sedang berbicara melalui tubuh Bunati. Tiba-tiba, Bunati memukul dadanya sendiri dengan keras. Suaranya berubah lagi, kini terdengar seperti dirinya sendiri. Aku bohong," teriaknya. Ia terjatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Warga panik, tapi tidak ada yang berani mendekat. "Aku yang mulai semua ini," teriak Bunati sambil menangis. "Aku iri, aku dengki." Kata-kata itu keluar deras seperti tidak bisa ditahan lagi. "Aku yang bilang Yuningsih genit, aku yang bilang dia goda suami orang. Aku cuma nggak terima warungku sepi." Tangis Bunati semakin keras, ia memukul lantai dengan tangan kosong. "Dia nggak salah apa-apa, aku yang jahat." Suara tangis terdengar di seluruh balai desa. Beberapa warga terduduk lemas, ada yang menutup wajahnya dengan tangan, ada yang menangis terisak. Tiba-tiba tubuh Bunati kejang keras, punggungnya melengkung, mulutnya terbuka lebar seperti menahan sakit luar biasa. Suaranya berubah lagi, berat dan dingin. Kebenaran sudah keluar, sekarang bayarannya. Lampu balai desa berkedip-kedip, angin dingin masuk dari segala arah. Beberapa warga berteriak ketakutan. Bunati menjerit keras, jeritan itu memecah suasana. Tubuhnya terangkat sebentar, lalu jatuh menghantam lantai dengan keras. Kepalanya membentur tiang kayu. Darah mengalir dari pelipisnya. Tubuh Bunati masih bergerak beberapa saat, lalu perlahan diam. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Tidak ada nafas. Suaminya berteriak histeris memanggil namanya. Warga mendekat dengan gemetar. Bunati sudah meninggal. Sejak saat itu, suasana balai desa berubah sunyi. Tidak ada suara aneh, tidak ada angin dingin. Lampu kembali normal. Malam itu juga, teror berhenti. Tidak ada lagi tangisan di tengah malam, tidak ada lagi mimpi buruk. Bau busuk di warung Bunati menghilang. Desa Jati Asih perlahan kembali seperti dulu. Namun ketenangan itu tidak membawa kelegaan. Warga hidup dengan penyesalan. Mereka sadar kejahatan yang terjadi bukan karena arwah, tapi karena fitnah dan penghakiman mereka sendiri. Rumah Yuningsih tetap kosong, warung kecil itu tidak pernah dibuka lagi, tidak ada yang berani menempatinya. Desa Jati Asih kembali tenang, tapi bekas luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap orang tahu ada harga mahal yang harus dibayar ketika kebenaran dikalahkan oleh iri hati dan kebencian. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa mengerikan itu. Desa Jati Asih kembali sunyi. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi kejadian aneh yang membuat warga terbangun di tengah malam. Suara jangkrik kembali terdengar seperti dulu. Anak-anak kembali bermain di sore hari. Kehidupan berjalan normal, setidaknya dari luar. Namun, ketenangan itu tidak pernah benar-benar sama. Warung kecil milik Yuningsih masih berdiri di depan rumahnya. Pintu kayunya tertutup rapat. Catnya mulai mengelupas. Tidak ada lagi bangku pancang di depannya. Tidak ada suara orang mengobrol atau anak-anak jajan. Bangunan itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Bagi warga desa Jati Asih, warung itu bukan sekedar bangunan. Ia menjadi pengingat bisu atas kesalahan yang pernah mereka lakukan bersama. Setiap orang yang melewati rumah itu pasti menundukkan kepala. Entah karena rasa bersalah, entah karena ingatan yang masih menghantui. Nama Yuningsih kini tidak lagi disebut dengan nada curiga. Justru sebaliknya, warga mulai menyadari bahwa perempuan itu adalah korban dari fitnah dan penghakiman tanpa keadilan. Ia tidak pernah diberi kesempatan membela diri. Ia dihukum bukan karena perbuatannya, tapi karena iri hati dan gosip yang dibiarkan tumbuh. Sementara itu, Bunati dikenang dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai contoh buruk tentang kejahatan yang lahir dari dengki. Orang-orang mulai memahami
bahwa kejahatan tidak selalu berbentuk kekerasan. Kadang ia muncul lewat ucapan, bisikan, dan cerita yang dibesar-besarkan. Kematian Bunati menutup rangkaian teror, tapi membuka mata banyak orang. Mereka sadar, selama ini mereka lebih memilih percaya pada suara terbanyak daripada mencari kebenaran. Mereka lebih takut pada omongan orang luar daripada keadilan. Sejak saat itu, musyawarah desa dilakukan dengan cara berbeda. Setiap masalah harus didengar dari semua pihak. Tidak boleh lagi ada keputusan sepihak. Tidak boleh lagi ada hukuman tanpa pembelaan. Namun, penyesalan tetap tinggal. Beberapa warga mengaku sering teringat wajah Yuningsih saat sedang sendiri. Bukan dalam bentuk menakutkan, tapi sebagai perempuan biasa yang dulu menyapa dengan senyum tulus. Penyesalan itu tidak bisa dihapus, hanya bisa dipikul seumur hidup. Desa Jati Asih memang kembali tenang, tapi ketenangan itu dibayar mahal oleh satu nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan. Pelajaran dan hikmah yang dapat diambil. Jangan mudah percaya gosip tanpa bukti, karena satu cerita palsu bisa menghancurkan hidup seseorang. Iri hati bisa melahirkan kejahatan yang mematikan, meski awalnya hanya berupa ucapan. Penghakiman massa seringkali lebih kejam dari kejahatan itu sendiri, karena dilakukan tanpa empati. Keadilan yang diabaikan manusia akan dicari dengan cara lain, dan seringkali datang dengan harga mahal. Menjaga lisan lebih penting daripada menjaga gengsi, karena kata-kata bisa menjadi senjata paling mematikan.